Makanya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara salatmu di antara salat. Berdirilah engkau kepada Allah dengan lurus. Artinya apa? Antara salat dengan salat, selain salat kita sudah berwudu, kita jaga itu sifat-sifat kita yang mulia, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, sifatnya Rasulullah bagaimana? Ya, sifatnya baginda Rasulullah. Jangan kita selalu meneror saudara kita, dan jangan sampai kita saya minta atas nama Allah. Jangan mau merusak persaudaraan kita dengan berbeda paham sehingga kita mengkhianati Allah sendiri dengan peringatan Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Bersatu engkau dengan tali agama Allah. Jangan engkau bercerai-berai. Demi Allah, itu permintaannya Allah. Ya. Ingat, ini kenapa tiba-tiba lagi saya bicara, tidak apa-apa. Dulu ada kaum Aus dan Khazraj selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun sebelum Islam datang, mereka selalu saling memusuhi, saling berperang. Tapi datang dakwah Rasulullah, akhirnya mereka dipersaudarakan oleh Allah. Mereka berdamai. Ayatnya jelas. Panjang lagi saya cerita ini, karena saya sedikit sedih sekali, kecewa dengan keadaan umat Islam sekarang. Ternyata merasa orang beragama, tetapi adab isi hatinya kotor kepada sesamanya. Saya baca ayatnya saja terus terang. Terserah kita lihat, buka di hadis artinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin nar fa ankatakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Di situ jelas. Bersyukur engkau. Dulu sebelum engkau Islam, kata Allah, kamu berada di tepi jurang neraka, tapi Allah selamatkan engkau dengan engkau bersaudara karena Allah. Ini saatnya, apalagi negara Indonesia ini diambang kehancuran para pemimpinnya, pemimpin rakus dan serakah. Itu yang perlu kita bersatu. Saudara kita yang dijajah, dibantai di Palestina, itu yang perlu kita bersatu. Jangan di antara sesama kita selalu mau menghujat. Bersatu kita. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj beratus-ratus tahun saling memusuhi, saling membunuh, didamaikan oleh baginda Rasulullah. Akhirnya terjadi ruhama'u bainahum. Saling sayang. Oke, terlalu lancang saya bicara. Tiba masa, tiba akal. Oke, saya lanjut. Maaf kalau terlalu panjang ini, pengurus. Terakhir, ini yang lebih penting lagi. Kita lihat. Sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah di surga. Sudah ada bekas tanda-tanda telapak kakinya Bilal bin Rabah di surga. Padahal Bilal masih hidup. Rasulullah turun. Ditanya kepada Bilal, wahai Bilal, Allah telah memperlihatkan kepada saya di surga ada bekas tanda telapak kakimu. Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau diberikan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah? Lalu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah setelah saya berwudu kemudian saya melakukan salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah, dan dia istiqamah. Ya, mungkin hikmah yang kita dapatkan di sini, bagaimana Bilal bin Rabah ingin bagaimana menjaga hakikat rahasia hakikat wudu, yaitu kesucian. Selain bertobat, dia selalu memelihara hatinya, pikirannya dan perbuatannya dari sifat kotor. Ini kita harus. Kada aflaha man tazakka wa qad haba man dassaha. Beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya, merugi orang yang selalu mengotori jiwanya. Ini perlu ahli ilmu, ahli kiai, ahli habaib, siapapun mereka, jaga itu kesucian hati, sifat, perbuatan.
Jangan kita hanya baik kepada Allah hablum minannas, tapi rusak hablum minannas kita kepada manusia. Padahal itu harus seimbang. Hasil ibadah harus bersesuaian. Itu terbentuk di dalam sikap, sifat, dan akhlak. Jadi pakaian mulia. Nah, apalagi yang bisa kita dapatkan? Rasul tidak pernah memerintahkan Bilal untuk salat sunat wudu. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Tapi kenapa dia mendapatkan keutamaan itu? Nah, ini sementara saudara kita kadang ada yang mengatakan, ya bid'ah kalau tidak dilakukan, yang dilakukan tidak sesuai perintah Nabi. Oke, itu hadisnya ada, tapi ada hadis yang lebih sahih penjelasannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi 3 kali. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajrahu. Man amila biha ila yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melakukan amal-amal sunnah yang bernilai kebaikan, maka dia mendapatkan balasan pahala amalannya. Dia akan dapatkan sampai sesudah terjadinya hari kiamat. Jadi ada yang namanya sunnatan hasanah, saudara. Jangan sedikit-sedikit kalau berbeda. Bid'ah, ahli neraka, sesat. Seolah-olah kita mau menjerumuskan saudara kita ke dalam neraka. Astagfirullah. Padahal syafaatnya Rasul itu jelas hak. Orang umatnya saja yang masuk neraka, hadis semua orang muslim, beliau akan menyelamatkan, datang menghadap kepada Allah. Sementara kita ngotot sekali mau menjerumuskan saudara kita ke dalam neraka. Imam Nawawi saja, seorang imam yang dulu sebelum adanya pemerintahan di Arab Saudi, beliau imam internasional. Ya. Beliau ribuan karangan yang beliau karang yang terkenal hadis Riyadhus Shalihin. Beliau pun membenarkan tentang ada yang namanya sunnah hasanah. Ya. Imam Syafi'i pun mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan yang baik, sementara itu dia tidak melanggar daripada sunnah, maka itu adalah fahuwa mahmud. Itu adalah baik di sisi Allah. Jadi jangan kita terlalu serakah, terlalu memaksa seseorang seolah kita yang paling benar. Jangan. Jadi inilah dulu yang saya sampaikan. Maaf kalau sudah terlalu lama saya bicara. Mudah-mudahan dengan singkat yang saya sampaikan ini bisa memberikan kesadaran kepada kita. Jangan kita seolah-olah mau memegang kendali kebenaran. Dulu saudara kita Ustadz Arif Frin Ilham Kasihan, almarhum Habib Munzir, bayangkan dikafir-kafirkan, disesatkan ahli neraka. Tapi akhirnya buktinya Habib Munzir meninggal dengan kemuliaan. Bahkan 2 tahun sebelum meninggal, Habib Munzir diberikan tanda bahwa tahun ini, hari ini dia akan meninggal. Tanda firasatnya dari mimpinya dinasihati oleh baginda Rasul. Ustadz Arifin begitu pun. Kalau di Makassar, Ustadz Firdaus Mali dulu sering diserang juga ahlul bidah. Zikir tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Padahal banyak sekali hadisnya. Saya sudah pernah tulis di grup-grup itu. Jangan kasihan fi buyutin adzinallah an turfa wa yuskara fi hasmu. Di rumah-rumah Allah kamu diberikan hak kesempatan untuk menyebut nama Allah dengan secara terang-terangan. Jangan orang yang melakukan kalau tidak sesuai dengan pemahamanmu langsung kamu sesatkan. Kamu bukan pemegang kunci surga, kamu bukan pemegang kunci neraka. Kita sama-sama pendosa. Lebih bagus kita banyak mengakui diri kita, banyak menagis. Kalau perlu istiqamahkan bangun sholat malam kalau perlu, dan jangan digombar-gomborkan, itu riya. Biar kita rahasiakan saja. Kalau kita mau selamat. Barakallahu li wa lakum.